apa yang kita pelajari malam ini bisa saya ulangi. Mari kita awali kelas kita malam ini, kelas review malam ini dengan doa, mohon kepada Tuhan agar apa yang kita pelajari malam ini dapat kita manfaatkan, dapat kita amalkan dengan baik, dapat kita terima dengan baik, sehingga itu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, terutama dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu Bapak Ibu mohon kesediaannya menundukkan kepala sejenak, kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke Bapak Ibu, selamat malam sekali lagi. Salam sehat dan bahagia. Malam ini kita akan mempelajari tentang aura ya, aura terutama aura insani. Di sini nanti yang akan dibawakan oleh Master Andri Hakim ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang kenal siapa beliau gitu kan, tapi mungkin juga masih ada yang belum kenal siapa beliau. Sambil menunggu beliau, itu izinkan saya memperkenalkan sosok Master Andri Hakim yang akan jadi pembicara kita malam ini. Tuh. Ya, ini profil beliau ya, Pak Master Andri Hakim adalah trainer di IAC, trainer kita di IAC juga, ya, dia license trainer di IAC. Selain license trainer di IAC, dia juga certified hypnotherapist dan instruktur di International Association of Counselor dan Therapist IACT USA. Beliau juga registered Reiki Profesional, International Association of Reiki Profesional atau IARP USA juga. Selain itu, beliau juga registered the Silva Method USA dan beliau adalah presiden IACT atau International Association of Counselor dan Therapist Chapter Indonesia. Beliau adalah presidennya. Beliau juga seorang praktisi akupuntur dan penulis buku bestseller. Ini beberapa bukunya yang sempat booming ya, yang bestseller, yaitu salah satunya adalah Hypnoteaching. Terus Dahsyatnya Pikiran Bawah Sadar, Neo Tai Chi, Hipnoterapi, dan Dahsyatnya Hipnosis. Karya-karya beliau ini luar biasa ya, artinya itu bahkan sampai ada yang sampai 15 kali cetak ulang. Karya-karya beliau ini saking laris manisnya pada saat itu. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang tertarik, masih kayaknya ada di Gramedia atau di toko-toko buku kesayangan Anda. Silakan. Ini luar biasa cara pengulasan beliau. Beliau sudah mempelajari hipnosis itu semenjak tahun 2002 kalau 2002 beliau sudah mendalami hipnosis sampai sekarang. Jadi memang beliau ini selain praktis juga, terapis juga, dan juga trainer di IAC. Oke, nanti beliau yang akan mendampingi Bapak Ibu untuk pelajaran aura malam ini, yaitu pembukaan aura insani. Itu sedikit profil tentang beliau, seorang Master Andri Hakim. Dan saya, kalau saya sendiri adalah Acha Lendra dan juga trainer di IAC juga, license trainer di IAC juga yang sekarang akan menemani Master Andri Hakim untuk membersamai Bapak Ibu. Oke, Om Andri, mungkin bisa disapa-sapa Bapak Ibu, Om Andri. Di sini kita juga ditemani oleh banyak teman-teman trainer ya, ada Dr. Fauzan, ada Pak Hendri, saya lihat. Ada siapa lagi nih? Oke.
Oke, untuk itu Bapak Ibu, mari kita persilahkan Om Andri. Om Andri, udah ready Om? Oke, bisa disapa Bapak Ibunya Om. Boleh dicek nih, oh ini iya nih. Peserta teman-teman ini dari mana aja ya? Boleh di salam dulu dari mana gitu ya. Nah, salam sambil mengucapkan, nah seperti inilah. Dari Makassar ini Kakak Abi ya, boleh. Nah, teman-teman yang lain dari mana? Pak Lambang dari mana Pak Lambang? Malam dari Pak, dari Jakarta Bandung. Utara. Pak. Dari Bandung. Bandung. Pak Lambang dari Bandung. Pak Lambang, Bandung, Pak Lambang. Dari Jakarta Utara. Ahmad Habibi dari Jambi. Oke. Dari Palembang, Bu Citra ini ya. Sumatera Selatan, Batu Raja. Mantap. Dari Batam ada, siap. Dari Jember, oke. Tasik. Pak Om Boni dari Sidoarjo. Wah, dari lumayan nih Om. Dari berbagai pulau ini. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya tanya, siap nggak untuk menerima materi kita malam ini, Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah siap. Siap, ya. Oke. Ada yang tertarik. Tapi ini kayaknya sudah ada juga yang sudah pernah ikut kelas tentang aura ya. Masih penasaran juga ya, Bapak Ibu ya. Masih ada nih Om, teman-teman pemain lama juga ini ada ini ya. Masih tertarik juga lagi mengulang lagi ini. Oke. Ayo Om, gimana? Silakan disapa Om. Ya. Kita mulai untuk mempersingkat waktu Om. Ikutnya itu karena kangen Mas Raja sama Master Andri Hakim. Oh, ada Pak. Ada Pak Gede. Mantap, sama Pak Gede, saya juga kangen sama Pak Gede nih. Selamat malam Mas Raja, Mas Andri. Selamat malam Pak Gede. Selamat Kalau malam. di sini, kalau nggak di sini nggak ketemu, jadi terpaksa. Iya. Terpaksa. Sementara bisa ketemu via online ya Pak Gede ya. Iya, benar sekali. Oke Pak Gede, selamat bersenang-senang malam ini Pak De. Ya, Oke Om Andri. Bapak Ibu sekalian, IAC Learner yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya perkenalkan, saya Andri Hakim bersama Master Acha Lendra. Senang sekali membersamai Bapak Ibu sekalian untuk malam ini. Dan harapannya untuk malam ini kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama mempraktekkan apa yang disebut dengan aura, gitu ya. Nah, untuk topik malam ini, Master Acha Lendra akan membimbing kita semua untuk memahami apa yang disebut sebagai buka aura insani. Nah, bagi yang sudah mempelajari aura, maka buka aura insani sebenarnya sebuah pendekatan untuk lebih memahami bagaimana aura sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita mulai saja ya, Om Acha Lendra. Sebelum kita, tadi udah doa Om Acha, sorry. Sudah Om, sudah. Ya, sebelum kita masuk kepada praktek buka aura insani, maka saya minta Bapak Ibu sekalian bisa, kalau misalkan punya jam gitu ya, atau yang berkaitan dengan logam, ya, di tangannya ada apa? Ada cincin gitu ya, nah, itu bisa dilepas gitu ya. Kemudian ada gesper, ada apa, ikat pinggang gitu ya, nanti bisa dilepas dulu. Oke. Bolpen Pak, bolpen. Kalau ada bolpen lepas, Pak Lambang silakan. Kalau ada jimat atau apa ya ditaruh dulu gitu. Kalau untuk ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya minta Bapak Ibu sekalian biar kita sama-sama untuk memahami apa itu. Kalau headset silakan ya Pak ya. Yang penting jangan cincin atau gesper gitu, atau yang mengikat-ikat badan lah gitu ya, yang apa ya istilahnya,
yang mengganggu jalannya aura nanti ceritanya seperti itu. Oke, saya minta Bapak Ibu sekalian mengechat gitu ya. Bagi yang sudah tahu aura boleh mengechat ulang gitu. Tetapi bagi yang belum sama sekali mengenal aura, saya mau tanya apa sih sebenarnya aura tersebut? Ya. Bisa dicek Bapak Ibu sekalian apa sih sebenarnya aura gitu ya. Nah, kalau sudah paham tentang aura, saya mau kasih pertanyaan gitu ya. Oh, saya pernah ikutan Reiki Lingchi dan udah dibuka, apakah sama? Oke. Jadi itu dibukanya pakai apa? Attunement atau apa ya? Nanti kita diskusi ya. Intinya membuka aura, makanya kita samakan dulu persepsinya. Kira-kira buka aura insani itu apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, biar sama. Silakan di chat, Bapak Ibu sekalian. Apa sih buka aura insani? Apa yang dibuka dan seperti apa pembukaannya? Gitu. Silakan Bapak sekalian di chat. Apa sih sebenarnya buka aura insani ini? Ya. Boleh? Kira-kira apa yang dipahami oleh Bapak Ibu sekalian? Silakan di chat Bapak Ibu sekalian. Om Aca, suara saya kedengaran nggak, Om Aca? Kedengaran, Master, jelas. Jelas ya, oke. Aman. Aman ya, oke. Oke, Mas Ashar, saya ingin tahu, pakai banget, oke. Membuka pancaran energi atau pamor diri. Wih, keren ya. Menghilangkan energi negatif menjadi energi positif. Oke. Warna energi dari cakra-cakra. Yes. Oh, ini Om Boni. Nggak tahu Master, makanya ikut ini. Oke. Baik. Bapak-Ibu sekalian, kita lanjut saja. Om Aca, silakan Om Aca. Kita lanjut. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa aura itu sebelumnya telah ditemukan ya. Jadi aura sudah ada ya, pemahaman aura, pendekatan aura sudah ada ribuan tahun yang lalu gitu ya. Dan aura dipercaya, tanda kutip, itu kaitannya dengan bagaimana emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Jadi kalau emosinya lagi marah-marah, maka auranya katanya berwarna merah gitu ya. Kalau emosinya lagi bahagia, maka pancaran aura atau pancaran warnanya itu biasanya kebiru-biruan seperti itu. Nah, sampai tahun 1980-an itu ditemukan jadi namanya aura kamera 6000, di mana tadinya yang saat kita melihat aura, maka sebenarnya aura itu sangat tipis sekali gitu ya, dan warnanya adalah warna pelangi. Tapi setelah ditemukan oleh Guy Coggins gitu ya tahun 1980-an, beliau menemukan kamera 6000 ya, aura kamera 6000. Dan konsepnya sebenarnya pancaran aura yang halus tipis tadi itu di-vividkan gitu ya, dibuat jadi lebih tebal atau lebih terlihat jelas, jadi lebih pekat gitu ya. Sehingga kita bisa lihat pancaran aura di tampilan layar Bapak Ibu sekalian ya. Kita contohkan misalkan untuk aura yang mana dulu Om? Yang paling kanan bawah ya, yang paling kanan bawah. Nah, kita terlihat di situ auranya memancar ya, memancar dengan spektakuler gitu ya. Dan ini menandakan bahwa orang yang memiliki aura
seperti yang memancar, itu dia memiliki daya tarik, tanda kutip daya tarik, artinya apa yang dia ucapkan, kemudian orang tuh jadi tertarik sama dia. Biasanya aura ini ada pada misalkan artis gitu ya, atau ya penghibur lah, kira-kira seperti itu. Dan aura ini mampu untuk bisa mempengaruhi orang lain atau untuk bisa membuat orang lain jadi fokus sama dia. Nah, kalau di dunia nyata kan biasanya artis itu kalau jadi politikus, nah itu gampang nih cari masanya karena apa? Memang auranya sudah terbentuk, aura yang memang bisa untuk mempengaruhi orang lain atau aura yang bisa membuat kita fokus kepada dia. Jadi warnanya semangat gitu ya, warnanya sangat merah menyala gitu ya. Kemudian kalau di kirinya ya kita lihat di situ ada warna aura yang lebih cenderung hijau ya, Om Aca ya, yang di samping kirinya dari yang kanan bawah. Nah di sini ya, jadi ini menandakan bahwa cakra jantungnya sangat bagus sekali. Artinya apa? Artinya biasanya aura yang seperti ini adalah aura penyembuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ingat lagi penyembuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memang sudah menjadi seorang hipnoterapis itu seringkali membantu orang dengan tulus gitu misalkan, kemudian betah berjam-jam untuk bisa memberikan sugesti-sugesti positif kepada orang lain, itu tanpa disadari auranya jadi berubah menjadi hijau seperti yang ada di foto 2 dari kanan di bawah ini. Oke, kemudian kita naik ke atasnya. Nah, di atasnya sebenarnya ada juga tuh didominasi warna hijau, tapi juga ada warna merah dan biru. Ini menandakan bahwa sosok yang memiliki ada dominan hijau, kemudian ada biru dan merah, itu biasanya sosok yang dia itu biasanya seorang penyembuh tapi berprofesi. Gitu ya. Artinya apa? Artinya selain penyembuh juga, dia juga mencari pendapatan dari penyembuhan itu. Tetapi kalau bawah itu murni, dia itu totalitas menyembuhkan. Gitu ya. Jadi tidak penyembuhnya tidak dijadikan profesi, tapi kalau di atasnya itu dia jadikan profesi, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu sekilas ya dari gambaran aura, gitu ya. Mungkin kita nggak akan bahas satu-satu karena nanti ada di kelas khusus. Kemudian, oke, ini Om Aca mungkin bisa menambahkan yang untuk aura yang lemah dan aura yang kuat ya. Untuk mengingatkan lagi Om Aca, silakan Om Aca. Untuk yang weak aura dan strong aura. Silakan Om. Oke, terima kasih Om Andri. Oke, ya. Ini di slide ditayangkan ada 2 gambar, yaitu gambar tentang strong aura dan weak aura. Gitu kan. Di sini melambangkan bahwa pada saat kita lemah ya, lemah dalam kondisi terutama dalam kondisi emosi kita lagi labil, lagi galau, lagi negatif, itu aura kita itu otomatis akan melemah juga, meredup juga. Jadi kalau dari segi warnanya dia akan menjadi pudar ya, agak lebih gelap suaranya, bukan cerah gelap. Nah, lemahnya pada saat kondisi seperti ini kita cenderungnya akan menarik juga hal-hal yang negatif. Juga membawa hal-hal yang negatif, menarik hal-hal yang negatif juga. Ini aura ini dia berkaitan, saling berpengaruh antara emosi kita dengan aura kita dan aura kita dengan emosi kita itu saling berpengaruh. Jadi bisa kita merubah aura kita dengan memperbaiki emosi kita atau memperbaiki aura kita sehingga emosi kita jadi lebih baik, jadi positif. Nah, sedangkan di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan itu adalah melambangkan tentang aura yang lagi positif. Gitu ya. Aura yang strong, aura yang positif. Ini contoh-contohnya aura-aura yang orangnya itu memang bawaannya positif, emosinya itu lagi emosi gembira,
bahagia, selalu bersyukur, itu orang-orang yang seperti itu akan memiliki aura yang sangat kuat, gitu ya. Aura yang sangat cerah, gitu ya, warnanya sangat cerah. Dia biasanya otomatis ini pula akan menarik hal-hal positif juga seperti itu. Jadi orang-orang, kalau Bapak Ibu misalnya ketemu sama seseorang, ya tiba-tiba kok ini orang asik ya, ini orang kok adem ya, orang ini kok kayaknya menarik ya gitu. Itu biasanya kalau Bapak Ibu melihat segi auranya, itu orangnya lagi strong seperti ini, lagi kuat, lagi berpendar kuat gitu ya, bercahaya bagus. Nah, seperti tadi di awal, artinya aura ini balik lagi, dia saling berpengaruh, antara aura dengan emosi itu saling berpengaruh. Dia timbal balik. Jadi kalau kita mau memperbaiki emosi kita bisa dengan memperbaiki aura kita. Atau sebaliknya, kalau kita ingin menguatkan aura kita, perbaiki emosi kita. Seperti itu ya. Itu kira-kira pelambangan dari hubungan aura dengan emosi kita. Nah ini gambaran tentang bagaimana si aura yang lagi kurang sehat, gitu ya. Seperti gambar di kiri, aura yang lagi negatif atau aura orang yang kurang kuat itu tidak merata ya, di seluruh tubuhnya itu tidak merata, bolong-bolong lah bahasanya gitu, tidak merata, bolong-bolong. Itu melambangkan sebenarnya kalau secara orangnya itu lagi fisiknya kurang sehat. Sedangkan aura orang yang sehat itu ya penuh full, seluruh tubuhnya itu berpendar bagus, ya, merata dari seluruh tubuh, dari kepala hingga ke kaki itu merata, dia berpendar bagus, berwarna yang bagus juga. Ini kalau dihubungkan dengan sakit fisik pun itu biasanya kalau kita orang-orang yang biasa melihat aura, dia akan melihat auranya, dia tahu nih orang lagi sakit nih gitu. Karena memang aura itu sendiri mencerminkan kondisi dari individu, ya. Baik itu yang tadi tentang strong aura itu tentang emosinya, yang ini melambangkan bahwa tentang fisiknya, gitu. Bahwa kalau kita orang lagi sakit gitu ya, pasti auranya itu pun juga tidak bagus. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah paham ya? Itu sekilas tentang gambaran tentang aura ya. Untuk lebih mendalam seperti tadi Mandri, pada dasarnya bahwa aura itu di sini kita kenapa sih belajar buka aura gitu? Kenapa sih ada orang yang mau buka aura dan sebagainya? Nah itu hubungannya seperti tadi itu. Hubungannya adalah bahwa aura itu juga akan mempengaruhi emosi kita dan fisik kita. Itu pemahaman tentang aura itu adalah seperti itu. Bahwa aura itu sendiri akan mempengaruhi fisik kita dan juga emosi kita. Pada saat aura kita bagus itu biasanya kita cenderung lebih sehat ya. Aura kita bagus, ini sempurna seperti yang sebelumnya. Itu secara fisik kita juga lebih daya tahan tubuh kita lebih kuat, emosi kita lebih stabil dan sebagainya. Nah itu kenapa banyak orang-orang yang belajar membuka aura gitu kan, sampai ada yang pakai toto aura dan sebagainya. Bahkan kalau toto aura terutama di ini sekarang sampai di salon-salon kecantikan pun itu menyediakan jasa toto aura gitu kan. Karena diyakini bahwa aura itu seperti itu bisa mempengaruhi fisik maupun emosi dari seseorang. Oke. Oke Om, ada yang ditambahkan Om? Ya, jadi kunci aura sih sebenarnya adalah bagaimana yang di dalam kita itu tercermin dengan yang terpancar dalam bentuk spektrum cahaya gitu ya. Jadi karena kita adalah bagian dari alam gitu ya, maka sebenarnya spektrum ini bisa terlihat tanda kutip oleh sosok yang mungkin pikirannya lagi fokus atau lagi nggak banyak pikiran. Contohnya adalah misalkan seorang bayi. Ya. Nah, bayi itu dia bisa melihat aura orang tuanya minimal. Jadi kenapa dia bisa membedakan ini orang tuanya, ini tidak gitu ya.
Itu dia lihat dari spektrum-spektrum auranya. Dan dia bisa memahami banget nih auranya, mamahnya misalkan lagi lelah, gitu, lagi capek, gitu. Sebenarnya dia tahu gitu ya. Atau lagi nggak sayang sama dia gitu, wah, dia tambah mengekspresikan gitu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita dengan mudah untuk membaca atau memahami aura orang lain gitu ya. Dengan apa? Dengan kita terbiasa saat misalkan menterapi orang lain. Saat kita menterapi orang lain, otomatis kita paham benar gitu ya, bahwa oh ini orang ini ada masalah. Kenapa? Karena auranya redup gitu ya. Nah, ada beberapa pendekatan ya. Pertama, ada yang memang bisa melihat aura. Jadi aura itu bisa terlihat secara langsung gitu ya, atau melalui pendekatan-pendekatan misalkan rasa gitu ya. Nah ini nanti ada kelasnya tersendiri ya Om Calendra ya untuk pendekatan-pendekatan aura ini. Gitu ya. Nah malam ini ya kita langsung praktek saja Bapak Ibu sekalian. Kita akan memperkenalkan. Jadi sebenarnya ada 3 tahap gitu ya, 3 tahap untuk aura ini. Tahap yang pertama, yang tahap 1 kita sebut adalah konsep dari aura insani. Gitu ya. Aura insani adalah aura yang memang terpancar dari sisi manusia. Gitu ya. Sisi manusia itu konsepnya seperti apa? Ya saat seorang manusia adalah makhluk sosial, maka dia adalah sosok yang bisa beradaptasi dengan yang lain gitu ya. Artinya apa? Artinya sebagai seorang manusia, dia harus benar-benar menjadi jati dirinya gitu ya. Contohnya misalkan saat kita disakiti misalkan gitu, maka otomatis kita bisa memaafkan gitu ya. Saat kita menyakiti ya kita minta maaf dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya iri, dendam, sakit hati, kecewa, sombong, takabur, dan lain sebagainya. Nah, itu kita buang jauh-jauh. Agar apa? Agar yang terpancar itu benar-benar dari sisi human-nya kita, gitu ya, dari sisi manusianya kita. Nah, itu yang kita sebut sebagai buka aura insani. Artinya apa? Artinya kita memposisikan diri sebagai seorang manusia yang benar-benar paripurna gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, kita menuju yang kita sebut sebagai aura rohani. Jadi selain kita sebagai insani, kita sebenarnya ada kuncinya bagaimana kita menjadi sebuah sosok yang ya ruh tadi ya, sosok cahaya atau ruh gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah otomatis aura ilahi gitu ya. Bagaimana kita bagian dari Tuhan dan kita sebagai wakil Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi kepanjang tanganan dari Tuhan. Bagaimana aturan-aturan Tuhan itu kita terjemahkan. Bagaimana kuasa-kuasa Tuhan itu kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan, kalau misalkan ada orang yang mau ditolong gitu ya, ya kita tolong. Tapi bedanya ditolongnya itu nggak ada lagi tanda kutipnya gitu ya. Kan ada tuh orang nolong tapi dia berharap sesuatu gitu ya. Atau dia terlihat baik gitu, tanda kutip terlihat gitu ya. Tapi taunya pencitraan gitu ya. Tuh. Jadi kuncinya sebenarnya bagaimana kita mampu untuk open mind gitu ya. Open mind dulu, sehingga di tahap pertama ini kita akan menjadikan diri kita untuk bisa menikmati apa yang kita sebut sebagai aura insani ini. Oke. Saya ngutip dari konsep ya yang sering dijelaskan oleh Pak Stephen Covey gitu ya. Konsep ini adalah prinsip 90-10 gitu ya. Atau prinsip di mana apa yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya kitalah yang mengaturnya gitu. Artinya semuanya kembali kepada diri kita. Prinsipnya seperti ini. Kalau misalkan
kita tiba-tiba disakiti oleh orang lain, gitu ya, maka menurut Stephen Covey, maka ya itulah nasib, gitu ya. Jadi tiba-tiba ya saya sama Om Aca, tiba-tiba Om Aca nggak suka sama saya, misalkan seperti itu, ya. Nah, itu adalah bagian dari 10% sebenarnya, ya. Bagian dari 10% yang tiba-tiba datang pada diri saya, gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita feedback-nya, ya. Artinya kunci dari kenapa tiba-tiba Om Aca nggak suka sama saya itu adalah bagaimana kita feedback-nya kepada dia. Contohnya bisa jadi gini, bisa jadi ya sudah, saya akan jauhi Om Aca gitu. Atau ya sudah saya biasa saja gitu ya. Atau saya ya coba berkomunikasi gitu ya. Saat komunikasi nggak berhasil ya sudah gitu ya. Artinya saya bisa fokus ke yang lain gitu ya. Konsepnya seperti itu. Misalkan yang sederhana gini. Suatu hari pagi-pagi nih gitu ya. Pagi-pagi mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengalami ini ya. Pagi-pagi itu saya bangun kesiangan. Nah, jam 9 itu sudah ada meeting di kantor gitu ya. Nah, saya udah bangun kesiangan, kemudian saya buru-buru nih, saya mau meeting di kantor itu jam 9 gitu ya. Perjalanan kurang lebih 1 jam. Nah, di situ saya sarapan. Nah, kebetulan kebiasaan sarapan bareng sama anak-anak. Nah, gitu ya. Nah, saat saya sarapan, saya nyeduh kopi gitu ya. Tiba-tiba anak saya lari, habis itu kopinya menyiram baju saya. Padahal udah rapih gitu ya, lengkap dengan dasi gitu ya. Tersiram gitu ya. Nah, itu yang Stephen Covey itu bilang adalah 10% ya. Ada 10% kejadian yang tiba-tiba hadir dalam diri kita pagi itu. Gitu ya. Nah, sebenarnya kuncinya bukan kejadian yang disenggol cangkirnya oleh anak saya kemudian basah gitu ya. Sebenarnya bukan itu kuncinya, tapi kuncinya bagaimana reaksi kita terhadap itu. Ya, reaksi kita bisa jadi kita marah-marah, kita maki-maki anak kita, ya, kita tunjuk-tunjuk anak kita atau kita maki-maki gitu ya. Tapi itu juga nggak menyelesaikan masalah, gitu ya. Atau kita memilih untuk cepat-cepat ganti baju, gitu ya. Kemudian cepat-cepat berangkat ke kantor dan nanti ngopinya sambil persiapan meeting aja gitu ya. Jadi kopi nggak jadi ngopi di rumah, ya ngopinya di kantor saja gitu ya. Nah, hal tersebut sebenarnya yang terjadi pada hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya mungkin ada 10% yang tiba-tiba datang pada diri kita. Contoh misalkan saya mau nge-apply pekerjaan, tiba-tiba kerjaan itu saya ditolak gitu ya. Saya udah nge-apply ditolak. Penolakan itu adalah 10%, Bapak Ibu sekalian. 90% kesuksesan itu sebenarnya kembali ke diri kita. Apakah kita mau nge-apply lagi ke tempat yang lain? Begitu. Begitu juga yang dengan apa? Dengan misalkan hubungan ya, hubungan cinta gitu ya. Saat misalkan tiba-tiba udah jatuh cinta sama seseorang, kemudian kita dekati, kemudian ditolak gitu ya mentah-mentah, maka sebenarnya kita punya 90% ya kesempatan dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menyikapi penolakan itu? Ya, apakah kita sudah kapok karena udah ditolak, artinya kita merasa diri kita tidak berharga gitu ya karena sudah ditolak mentah-mentah, atau itu adalah sebagai feedback gitu ya, umpan balik agar apa? Agar kita bisa belajar lebih dalam lagi. Gitu. Dan ini banyak terjadi di kehidupan kita, Bapak sekalian. Gitu ya. Nah, untuk malam ini, kenapa kita ada konsep yang kita sebut adalah buka aura insani? Ini artinya apa? Kita membuka sebuah konsep 90% itu, Bapak-Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya ibarat 10% yang jelek sekalipun datang pada kita, ya,
tapi kita akan balikan kejelekan itu dengan apa? Dengan suatu hal yang sangat baik. Dan di situ adalah sebuah konsep yang kita sebut sebagai prinsip 90-10 ini, gitu ya. Prinsip Stephen Covey ini. Jadi kita siap-siap, Bapak Ibu sekalian. Kuncinya adalah nanti kita sama-sama membayangkan. Nah, jadi ini next Om Aca. Jadi nanti kita sama-sama membayangkan sebuah yang kita sebut sebagai sebuah peristiwa. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian pilih peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan. Kemudian saya minta Bapak Ibu sekalian saat mengingat itu kita sama-sama membayangkan warna hijau, gitu ya. Ya, kita bayangkan warna hijau menyelimuti diri kita. Warna hijau kita sebut sebagai penyembuh, gitu ya. Jadi ibaratkan kita selimuti aura kita dengan warna hijau, gitu ya. Seperti yang ada di gambar. Kemudian di atas kepala kita bayangkan di situ ada warna kuning. Ya. Kuning itu kita sebut sebagai kejayaannya manusia. Nah, kemudian warna kuning itu kita sambungkan, macam mungkin bantu itu ya, bantu kursornya. Jadi warna kuning yang di atas kepala, ya itu kita sambungkan dengan hati. Hati itu adanya di daerah tengah dada. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu sekalian pegang dulu di hatinya dulu ya, hatinya. Ya. Pegang dulu di hatinya, ya. Pegang di hati. Nah, kemudian bayangkan sinar putihnya. Ya. Jadi di atas kepala itu adalah sinar kuning, ya itu kita imajinasi, ini full imajinasi ya. Nah, ini kita bayangkan di sini ada jalur gitu ya, jalur. Kemudian kita tempel di daerah dada kita. Nah, anggap dada itu kita sebut dengan hatinya manusia atau yang kita sebut sebagai insannya gitu ya, insani. Nah, membuka aura itu bukan dibuka, sebenarnya memperkuat aura. Jadi istilah membuka itu artinya memperkuat. Jadi kita perkuat aura hijau kita ya, Bapak sekalian. Bagi yang kita tempel, yang saat ditempel, biasanya hati kita itu rasanya dingin, gitu ya. Dia adem, dia sejuk. Saat Bapak Ibu menempel tangan seperti ini ya, tangan seperti ini ditempel ke daerah tengah-tengah dada dan rasanya nyaman, maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian sedang berkomunikasi dengan hati, dengan nurani, dengan insani tadi. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi nanti Om Aca bisa pandu bagaimana kita membersihkan diri kita agar kita dapat memperkuat aura insani kita. Gitu ya. Oke. Jadi tangannya tempelkan ke dada. Jadi jari-jarinya saja ya, nggak usah ini ya. Nah ini konsepnya adalah jari-jarinya kita tempel di daerah dada. Oke, Om Aca, kita pandu bagaimana membuka aura insani untuk membersihkan semua kekesalan, semua ketidaknyamanan, semua kebencian yang ada dalam diri kita. Silakan Om Aca. Oke, terima kasih Om Andre atas penjelasannya. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah ready, ya. Posisikan dulu diri Bapak Ibu yang nyaman ya Bapak Ibu ya. Posisikan dilepas kondisi. semua Om Aca ya. Ya Om.
dilepas itunya apa? Cincin-cincin, batu akik, jam, gitu ya. Jimat Om, jimatnya dilepas. Oke. Hal-hal yang terutama itu berhubungan dengan metal yang mengikat, gelang, cincin, itu dilepas dulu. Terus cari posisi duduk yang nyaman. Cari posisi duduk yang nyaman ya Bapak Ibu. Fokus, bisa mulai memejamkan mata. Mulai memejamkan mata, fokus pada nafas. Silakan nafas ditarik perlahan, dihembuskan pun dengan perlahan. Tariknya perlahan, dihembuskannya pun perlahan. Oke, perlahan, hembuskan perlahan. Sehalus mungkin menarik nafas dengan halus, hembuskan juga halus, sambil meniatkan, mengingat kembali kondisi yang paling nyaman yang pernah Bapak Ibu rasakan. Hadirkan lagi kondisi yang sangat nyaman yang pernah Bapak Ibu rasakan. Oke. Ulangi lagi, tarikan nafas. Sekarang lebih dalam, lebih panjang, tetap halus. Hembuskan lagi dengan sangat pelan, sangat halus. Oke, sekarang Bapak Ibu bayangkan suatu kejadian. Bayangkan suatu kejadian atau suatu saat di mana kejadian itu sangat mengganggu pikiran Bapak Ibu, sangat mengganggu emosi Bapak Ibu. Oke, bayangkan, hadirkan lagi pikiran yang sangat mengganggu Bapak. Hadirkan pikiran-pikiran yang sangat mengganggu. Oke, saat itu hadir, diterima, diakui apapun rasanya, apakah itu rasa benci, sedih, dendam, akui saja. Saya memang marah, saya memang benci, saya memang lagi sedih. Apapun itu, akui. Terima keadaan itu, bahwa Bapak memang, Ibu memang mengalami hal itu. Akui. Dan sekarang, bayangkan udara di sekitar Bapak Ibu mulai berwarna menjadi warna hijau. Bayangkan udara di sekitar Bapak Ibu memiliki warna hijau. Beri warna yang jelas, rasakan kesejukannya. Oke. Sekarang bayangkan setiap tarikan nafas Bapak Ibu menari energi udara yang berwarna hijau tadi, sehingga memenuhi paru-paru Bapak Ibu, bahkan memenuhi seluruh tubuh Bapak Ibu
dari ujung kepala hingga ujung. Rasakan tubuh Bapak Ibu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dari ujung kepala hingga ujung kaki mulai dipenuhi oleh udara energi yang berwarna hijau. Rasakan kesejukannya, rasakan ketenangannya. Energi itu terus memenuhi, bahkan sekarang mulai menyelimuti Bapak Ibu. Dari dalam hingga luar dipenuhi oleh energi warna hijau. Rasakan pikiran Bapak Ibu semakin tenang, semakin nyaman. Bayangkan bagaimana nyamannya, bagaimana rasanya. Bagus sekali Bapak Ibu, bagus sekali Bapak. Oke. Dengan ketenangan hati dan pikiran ini, sekarang bayangkan di atas kepala Bapak Ibu ada cahaya berwarna kuning. Bayangkan di atas kepala Bapak Ibu ada cahaya berwarna kuning. Di mana cahaya itu adalah energi kehidupan, energi semangat, energi ekonomi, energi keberlimpahan, energi rezeki, berkumpul di atas kepala Bapak Ibu. Bayangkan itu berkumpul di atas kepala Bapak. Dan sekarang rasakan dan bayangkan energi itu mulai turun sedikit demi sedikit, membentuk suatu garis, membentuk tetesan dalam satu garis yang tepat jatuh di ubun-ubun Bapak Ibu. Tepat jatuh di atas ubun-ubun Bapak Ibu. Bayangkan energi terus masuk dari ubun-ubun Bapak Ibu mengalir hingga ke dada, hingga ke hati Bapak Ibu untuk suatu garis. Oke. Saat itu sudah sampai ke dada Bapak Ibu. Sentuhkan tangan Bapak Ibu ke dada seperti tadi. Yang dicontohkan Pak Andri, sentuhkan ke dada Anda. Sentuhkan jari Anda ke dada Anda. Dan saat itu bersentuh, rasakan energinya. Rasakan kesejukannya, rasakan, lihat warnanya. Yang kuning itu menjadi warna putih di dada Anda. Menjadi warna putih di dada Anda. Rasakan sentuhan itu tepat pada saat tangan Anda menyentuh dada Anda. Rasa sejuk itu tiba-tiba hadir di dada Anda. Dan dada Anda diselimuti warna putih yang sangat terang. Warna putih yang sangat terang. Rasakan bagaimana kegembiraan itu, bagaimana rasa syukur itu memenuhi hati dan pikiran Bapak sekarang. Rasakan bagaimana rasa syukur Bapak Ibu atas keberlimpahan yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Itu memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang di sekitar Anda melengkapi hidup Anda, melengkapi hidup Bapak Ibu. Bagaimana arti dari setiap pertemuan itu membuat Bapak Ibu tersenyum, bahagia, dan penuh rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke Bapak Ibu, bagus sekali.
Sekarang tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan. Rasakan kebahagiaan itu berlipat, dan rasa syukur itu berlipat, dan rasa terima kasih itu berlipat. Tarik lagi nafas yang dalam. Hembuskan. Rasakan bagaimana tenangnya hati Bapak. Karena bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan, atas keberlimpahan. Bagus sekali. Sekali lagi tarik nafas yang dalam. Dan ucapkan sekarang ucapkan syukur itu kepada Tuhan. Ucapkan syukur itu kepada Tuhan. Ucapkan. Alhamdulillah. Astungkara. Puji Tuhan. Ucapkan. Ucapkan dan tersenyumlah. Dan tersenyumlah. Oke. Bagus sekali. Bagus sekali Bapak Ibu. Bagus sekali. Bagus. Oke, mulai sekarang dan seterusnya, Bapak dengan melakukan ini, itu memperkuat aura insani, memperutuh Bapak sebagai manusia, memperutuh Bapak sebagai manusia. Karena Bapak bisa menikmati, mensyukuri setiap pertemuan, setiap rezeki, setiap orang-orang yang ada di sekitar Bapak. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang silakan buka matanya, gerakkan tubuhnya perlahan. Mungkin geleng-geleng kepala, buat kembali ke menuju beta bersama kita di sini. Oke. Bagus sekali Bapak Ibu. Bagus sekali. Nah itu Bapak Ibu, itu adalah teknik memperkuat aura sebenarnya, kata Om Andri ya, bukan membuka aura. Kenapa bukan membuka aura? Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki aura, sudah ada auranya. Bahkan berdasarkan penelitiannya, jangankan manusia itu, pohonan, tumbuh-tumbuhan, binatang pun itu memiliki aura. Jadi sebenarnya enggak perlu lagi dibuka-buka aura itu, tapi kita hanya bisa memperkuat aura itu. Dengan apa? Kalau aura insani seperti tadi, kita mensyukuri kebersamaan kita, mensyukuri setiap pertemuan, setiap orang-orang di sekitar kita, itu akan memperkuat aura itu. Karena pada dasarnya pada saat aura itu, seperti balik lagi, seperti di penjelasan pertama, seperti di penjelasan kita pertama tadi, seperti penjelasan saya pertama lagi, bahwa emosi juga mempengaruhi aura dan aura mempengaruhi emosi, gitu ya. Dengan Bapak memperkuat ini, melakukan ini adalah namanya memperkuat itu, ada yang mungkin perubahannya bisa langsung eksponensial ya, langsung besar gitu, ada yang bertahap. Karena kalau kami menyarankan di sini adalah ada dijadikan suatu rutinitas. Kalau kita seperti tahu bahwa alam bawah sadar itu senangannya kan pengulangan ya. Alam bawah sadar itu senangnya pengulangan. Jadi saya sarankan setiap ada waktu Bapak lakukan yang seperti tadi dilakukan, Bapak Ibu lakukan yang seperti tadi, itu akan otomatis itu akan memperhalus emosi-emosi yang negatif. Karena pada dasarnya yang menghalangi seseorang itu adalah emosinya sendiri. Respon seperti Om Andri bilang, respon kita terhadap hal itu yang mempengaruhi, yang membedakan kesuksesan seseorang dengan orang lain. Yang mana orang itu kok bisa, yang satu kok temannya banyak, yang lain tidak. Itu adalah respon terhadap setiap kejadian. Dengan kita menghaluskan emosi kita biasanya jadi lebih sabar, terus lebih bisa berinteraksi dengan orang lain, kita tidak mudah tersinggung dan sebagainya. Itu otomatis aura insani kita akan semakin kuat. Nah, kita dengan sendirinya tidak usah diminta, Bapak Ibu akan disayangi oleh orang banyak. Seperti itu. Nggak usah minta, nggak usah nyari susuk, nyari pelet untuk dicintai orang banyak. Cukup rutin melakukan hal ini, otomatis aura insani Bapak Ibu akan semakin kuat, semakin terbuka, dan itu otomatis yang jomblo bisa dapat jodoh ya kan, yang pengen nambah
ya tidak bisa, silakan. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya tutup materinya. Ada Master. Ya, Warna siap Pak Lambang. saya bertemu hijau dengan hitam. Hitamnya lebih besar, Master. Hitam itu tadi posisinya gelap ya. Warna gelap itu seperti yang di awal dijelaskan tadi adalah ciri strong weak aura Pak Lambang. Pak Lambang lagi galau apa nih? Oh, galau itu ya, Master ya? Artinya lagi weak itu Pak Lambang. Coba diulangi lagi nanti ya, setelah ini ulangi lagi ya, sampai tidak lagi hitam itu ya. Karena itu Makasih, lagi Master. weak. Makasih. Oke. Siap, terima kasih. Oke, ada lagi sebelum ditutup? Master. Yes, selamat malam Bu Aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya punya kalung Master, apakah ini bagus? Nggak kelihatan tuh kalau kalung. Nah, Om Andri nih jagonya kalau ngeliat kalung nih Om Andri. Saya punya kalung 7 cakra, ini bagus atau tidak? Gimana Om Andri? Tak pin dulu, tak pin. Oh, Kelihatan nggak? Saya spotlight ya. itu bahannya apa, Bu? Bahannya batu. Kristal. Batu. Batu apa kristal? Ya, kristal. Kristal itu. Ibu Suharti ya? Ibu Suharti Ya. sering pakai atau dipegang atau gimana tuh? Baru ya itu ya? Kalung, saya pakai kalung. Dipakai kalung. Dulu pertama kali memakai harapannya apa? Atau untuk kesehatan atau untuk apa gitu? Kesehatan dengan kebahagiaan. Oh gitu. Itu memang dibeli atau dikasih dikasih Ini orang gitu? dibeli online. Oh, beli online. Iya. Harapannya apa, Bu? Harapannya buat Sehat. sehat Ya. sama bahagia. Oh, ya udah. Ya dipakai aja, Bu, nggak apa-apa. Ada juga Itu satu baru ya Bu? Baru ya? Berapa lama baru dibuka? saya enggak rutin pakai, sudah 1 tahunan. Nggak rutin. Ada juga satu ini, Master, kalung aura namanya, ini bagus kah? Kalau boleh gini ya Bunda ya, kita tidak bisa bilang itu bagus atau buruk ya, karena setiap batu atau energi itu memiliki auranya sendiri-sendiri. Nah, seperti tadi kenapa saya bilang pada intinya Bunda, setiap benda apapun itu Bunda ya, itu saat sering bersentuhan dengan Bunda itu akan menyimpan energi dari aura Bunda sendiri. Seperti itu intinya Bunda. Jadi kalau misalnya pada saat belinya, kalau kita bukan batunya ini gimana enggak, tergantung Bunda pada saat belinya ya, belinya niatnya makainya itu untuk apa gitu ya. Karena itu energi itu akan tersimpan, bukan batunya memberikan energi ke Bunda, tapi batu itu akan menyimpan energi Bunda saat energi bahagia dan sebagainya, dan itu bisa kembali ke Bunda pada saat Bunda membutuhkannya seperti itu. Jadi bukan karena kalau menurut kami ya, yang apa kami pahami itu bukan karena batunya, bukan karena ininya, tapi karena energi kita yang kita simpan di batu. Kalau kita, menurut saya nggak pas kalau kita percaya bahwa batu ini ada ini, kalau menurut saya nggak pas, percayanya sama Tuhan aja. Oke Bunda. Coba sekarang Bu Suharti pegang batunya. Dipegang batunya. Iya, Pilih yang mana? Salah satu. Nah, pegang. Nah, batu ini akan bekerja sebenarnya kalau Bu Suhartinya senyum. Coba senyum, Bu. Senyum. Senyum yang benar, Bu. Senyum yang benar-benar tulus gitu. Sambil digenggam. Digenggam, senyum, Bu. Digenggam. Digenggam. Senyum. Senyumnya tulus.
Kemudian ingat kejadian yang paling jelek tapi ibu senyum. Ingat-ingat kejadian yang paling nyebelin gitu ya. Paling nyebelin. Tapi ibu senyum gitu ya. Nah, maka secara otomatis sebenarnya bukan batunya yang mempengaruhi ibu. Ibu sedang mempengaruhi batu itu, gitu ceritanya. Dan nanti batu itu juga akan memancarkan kesenyuman ibu ke dalam diri ibu. Jadi sekarang ibu memprogram batu itu agar batu itu tersenyum gitu. Seperti senyumannya Bu Suharti sekarang. Sambil bayangkan kejadian apapun Bu, tapi tetap tersenyum dan berikan senyuman terbaik terhadap kejadian itu. Dan sekarang bilang dalam hati, mulai sekarang senyuman saya adalah kebahagiaan saya. Mulai sekarang senyuman saya adalah keberuntungan saya. Nah, jadi kalau dari auranya tadi saya lihat Ibu sering mencoba peluang gitu, tapi peluangnya sering belum dapat gitu ya. Jadi sekarang Ibu senyum. Ingat yang kemarin yang peluang-peluangnya belum dapat gitu ya. Nah, sekarang dengan senyuman ini semoga peluangnya bisa tercapai gitu. Oke, lebih tersenyum lagi Bu, lebih tersenyum. Nah, kalau kayak gini auranya beda nih Bu, gitu. Kemudian Ibu bilang, saya senyumnya ikhlas gitu dalam hati aja gitu ya. Ini ikhlas nih, senyuman terikhlas gitu. Oke Bu, cukup ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Master. Iya, sama-sama Bu ya. Oke, nggak apa-apa Bu, dipakai aja tuh batunya. Tapi Ibu program dulu batunya, jangan Ibu diprogram sama batu, gitu ya. Oke? Iya. Ya. Ya, oke Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama Bunda. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tanya, Master. Silakan. Wah, itu udah Master MMH gitu. Masih kurangan Pak Heri. Pangling aku sama Pak Heri. Saking sopo ya, pangling. Terlihat lebih muda sekarang. Iya, kau lebih muda. Baru di ini tadi sih, baru di kan auranya tadi itu. Gini, itu kan aura jadi kayak dikasih warna-warna ya, yang Meichiku Hibiniu ya, mana ada yang berpendapat itu kan tersusun dalam 7 cakra utama gitu ya. Kalau di antara itu masing-masing cakra itu ada yang nggak seimbang atau malah ada yang terlalu dominan gitu, atau malah kurang. Bisa nggak satu-satu itu diperbaiki ya, kalau terjadi suatu keseimbangan. Jadi mungkin emosi itu memang karena mungkin ketidakseimbangan dari ketujuh cakra utama yang ditandai dengan warna yang tidak seimbang. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri nih ya. Jadi sebenarnya ada sih strategi yang sederhana yang bisa kita gunakan untuk tanda kutip mengakali aura gitu ya. Nah, ini sering terjadi misalkan kalau misalkan kita mau presentasi gitu ya. Artinya kita mau sedang bisnis gitu ya, tapi kaitannya dengan biar bisnisnya goal gitu ya. Maka selain kita membayangkan misalkan warna biru gitu ya, karena warna biru itu kan ya konsepnya seperti pantai kan indah gitu ya. Jadi kalau kita mau memberikan harapan kepada orang lain, ya sebaiknya warna biru gitu ya. Nah, kita juga bisa bukan hanya sekedar kita membayangkan warna biru, tapi kita juga pakai baju biru bisa. Kita bisa pakai kaos kaki biru, atau kita bisa pakai underwear biru misalkan seperti itu. Nah itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi dari kondisi warna biru. Karena biru itu kan
adanya kalau kita bilang cakra itu sebenarnya kan sebuah fokus energi ya, energi yang terfokus. Jadi kalau biru itu biasanya di tenggorokan. Artinya apa? Artinya saat bisnis itu warna biru penting banget. Untuk apa? Untuk bisa berkomunikasi dengan lawan bisnis kita. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah bisa diterapi gitu ya warna-warna itu? Ya intinya sebenarnya kenapa warna hijau? Nah, warna hijau itu adalah warna jantung. Jadi anggapannya kalau manusia itu jantungnya sehat, semuanya sehat. Kalau jantungnya udah sakit ya semuanya udah terpengaruh, ada efeknya. Gitu. Kuncinya sebenarnya itu ya. Nah, bisa nggak diterapi? Bisa gitu ya. Jadi artinya misalkan kalau misalkan kita kurang pede gitu ya, maka perkuat aura warna birunya. Biar apa? Biar bisa ngomong secara pede gitu ya. Kalau misalkan ini kok kayaknya rezekinya kurang nih gitu ya. Nah, itu optimalkan warna kuning gitu ya. Jadi mulai ngecat dinding rumahnya dengan warna kuning gitu ya. Yang nggak kuning ekstrim lah ya. Jadi yang agak kekuning-kuningan. Atau misalkan ya rumah makan kok kurang laku gitu ya. Ya udah ganti warna lampu neonnya ganti yang neonnya ada kuning-kuningnya gitu ya. Biasanya biar lebih laku gitu ya. Seperti itu ya kira-kira ya Pak Heri. Bisa lah. Ya itu daya kreativitas kita aja gitu. Kalau Om Acarendra kan dulu, pasiennya kok kurang gitu ya. Wah, dipanggilin Itu. sama Om Acarendra. Itu ilmunya beda lagi. Lain. Langsung pakai roket itu. Pak Heri ada ilmunya itu. Jadi bukan pada situs ya atau lokasi dari aura yang warna kuning itu yang dikuatin, tapi kita membuat warna sendiri di luar gitu. Bisa. Gitu. Karena bisa jadi konsepnya agak sedikit kita bedakan soalnya Pak Heri, kita tidak aura di sini tidak menuju kepada titik cakra sendiri gitu. Karena pada titik cakra itu sendiri ya tidak hanya aura yang ada di sana, bisa energi dan sebagainya. Dan di konsep di aura di sini kita aura itu memang tetap menggunakan warna yang sama, tapi tidak pada titik yang sama sebenarnya. Makanya pada saat kita latihan tadi kan aura hijau itu menyeliputi seluruh tubuh dan sebagainya, gitu kan, tidak pada titik-titik tertentu sebenarnya, karena kita tidak menggunakan konsep cakra seperti itu, Pak Heri. Oke, nanti kita bisa jadikan bahan di reuni MMH itu Pak Heri kalau pengen mau bahas cakra ya, Pak Heri ya. Kita bahas nanti kalau di reuni MMH aja kita bahas tentang cakra gitu kan. Karena kan kita kemarin memang enggak mendalami cakra ya Pak Heri ya di MMH ya. Oke, kalau ada ini memang tertarik di situ nanti kita bahas Pak Heri ya. Setuju? Ya, terima kasih. Oke. Ya. Oh, Pak Camat juga setuju ya, Pak Camat? Nyaman. Reuni bulan depan ya? Iya. Mantap bulan depan, Master. Iya, oke, siap. Kita siapkan Om Andri ya. Bulan depan berarti ini bahas cakra nih. Kita bahas cakra dan manfaatnya. Iya. Karena seru tuh kalau cakra tuh. Kita ngomong cakra misalkan, kenapa sih orang sakit mah terus gitu ya, pencernaan terganggu. Ya artinya kan warna kuningnya terganggu. Jadi kalau dilihat warna auranya kan daerah pusat perutnya itu biasanya agak gelap gitu. Nah, membuka aura itu sebenarnya kita memperkuat aura. Jadi aura yang kuat itu biasanya dia tidak gelap. Dia cerah gitu ya. Nah, bagaimana biar auranya cerah? Ya senyum. Nah, salah satunya senyum. Kita sama-sama senyum nih ya. Jadi beda kalau senyum tuh auranya langsung berubah gitu ya. Gitu ya. Jadi senyum yang benar-benar tulus gitu ya. Nah, itu senyum dari hati atau senyum saat kita mengingat hal yang indah. Jadi caranya adalah kita hadirkan hal yang indah, kemudian kita senyum. Wah, itu indah banget. Gitu ya. Kalau Om Aca
waktu mau apa ya, misalkan besoknya mau ada kelas MMA, itu tersenyumnya tuh indah banget tuh Om Aca tuh. Dia senyum tulus Sekarang banget. sekarang pun indah, Om. Oh iya, sekarang masih kerasa nih senyumnya gitu ya. Oke. Karena seperti tadi ya Bapak Ibu ya, artinya emosi mempengaruhi aura ya termasuk fisik, ya fisik juga mempengaruhi aura. Dengan kita senyum yang benar-benar kita rasakan kebahagiaannya, itu sebenarnya memperbaiki aura kita juga. Seperti itu Pak Lambang. Nah, ini untuk Pak Lambang khususnya yang menanyakan warna hitam tadi Pak Lambang ya. Udah dikasih tahu nih kunciannya sama Pak Om Andre, gimana memperbaikinya. Hadirkan senyuman itu beberapa kali, lihat lagi nanti, pasti sudah hitamnya berkurang. Gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Mandi 3 kali Oke, Bapak sehari. Ibu. Gimana? Wah, ada Gusdar ini. Wah, rajin Gusdar ini. Mandi 3 kali sehari. Oke, betul. Bisa. Betul. Itu Pak Gusdar mandinya tersenyum Pak Gusdar. Wah, itu lebih keren lagi. Oke, siap. Tapi kalau mandinya 10 kali, tapi stres, ya auranya kurang bagus juga. Sebenarnya Gus, kalau mandi itu bisa sebenarnya Gus. Tapi kalau yang sebenarnya sudah Gus lakukan rutin, ya wudhu itu Gus. Pada saat wudhu itu benar-benar syukuri. Itu double itu Gus. Ini khusus untuk Gus Dar ini karena beliau kan itu luar biasa itu memperbaiki aura Gus. Ya, siap. Tapi lakukan itu benar-benar dengan syukur ya, rasa syukur. Jangan lakukannya dengan keterpaksaan ya, buru-buru udah penting selesai ya, udah nggak ngasil. Oke? Ya, siap. Oke, siap, keren. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau enggak ada, kita. Gimana Mandri? Ya. Karena waktu kita sudah dicukupkan nih, saya udah dikode-kode nih sama Ivan. Ayo, iklan dulu katanya Om Mandri. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya mengiklan ya. Ini udah ada pesanan iklan dari manajemen. Oke, untuk Bapak Ibu yang tertarik lebih dalam untuk mempelajari aura dan hal-hal yang berbau tentang metafisika, ya, bagaimana ilmu kebijaksanaan timur itu diulas dengan paradigma baru modern, itu ada kelasnya yang namanya modern metafisika hipnosis yang akan diadakan pada tanggal berapa Om ya? Tanggal 3 ya? 5 sampai 6 April. Tanggal 4, oh, 5. 5 ya, oke. 5 sampai 9. Sorry, 5 sampai 9 April. Terima kasih. Siapa Pak Dr. Fauzan tadi? 5 sampai 9 ya, betul, April. 5 sampai 9 April, Master. Oke, terima kasih banyak Dr. Fauzan sudah mengingatkan. Oke, Bapak Ibu, silakan menghubungi admin bagi yang ingin mempelajari bagaimana memanfaatkan kebijaksanaan timur ya, ilmu-ilmu yang ada di kita, baik itu misalnya contoh ilmunya adalah bagaimana sih kita meditasi gaya modern, bagaimana memanfaatkan hasil meditasi itu ya kan, atau bagaimana teknik penyembuhan dengan teknik royal touch, atau bagaimana manajemen kesurupan, bagaimana membuat sistem keyakinan otomatis yang bisa bekerja otomatis ya, yang mendukung kita untuk menjadi mencapai goal-goal kita, tujuan-tujuan kita, itu akan dikupas di kelas modern metafisika hipnosis. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, silakan hubungi admin IHC. Oke, untuk itu di akhir acara ini saya izin mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu apabila saya ada salah pengucapan, salah kata. Mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Terima kasih juga mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu. Sudah meluangkan waktu untuk belajar. Saya yakin itu tidak akan sia-sia. Terima kasih. Karena tiap investasi ke leher ke atas itu tidak ada sia-sianya. Kalau menurut kepercayaan kami, keyakinan kami bahwa setiap ilmu yang kita dapatkan itu tidak ada yang namanya rugi. Ya kan?
selalu ada balasannya. Oke, untuk di akhir acara, ya ini karena saya kangen sekali sama Gus Dar nih. Saya minta tolong sama Gus Dar untuk menutup acara kelas kita malam ini dengan doa, Gus. Monggo, Gus. Ya, baik, kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Amin. Terima kasih banyak, Gus. Terima kasih banyak Bapak Ibu lagi. Saya Calendra mengucapkan sampai jumpa di kelas MMH atau kelas-kelas lainnya. Dan Om Andre. Ya, saya apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk malam ini bisa bergabung dalam praktek Buka Aura Insani, dan semoga Bapak Ibu sekalian diberikan terus keberlimpahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dimudahkan segala urusannya. Dan sukses selalu Bapak Ibu sekalian, sehat selalu, bahagia selalu, dan senyum selalu Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata Bapak Ibu sekalian, dan kita akhiri bareng-bareng ya Om Calendra ya. Ya. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Master. Terima kasih, Master. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.